Semangat pembelajar ala Monang Sianipar. Benarlah ungkapan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Ungkapan itu menyiratkan bahwa setiap manusia yang wafat pasti akan dikenang sesuai dengan reputasinya selama di dunia. Barangkali kabar meninggalnya seorang pengusaha Monang Sianipar patut dikenang sebagai sosok manusia pembelajar. Tentulah orang Batak pasti mengenal Monang Sianipar. Dia dikenang sebagai manusia pembelajar yang selalu adaptif terhadap kemajuan, yang mendengungkan ungkapan Batak dang diho, dang diau, alai dihita. Bagi Monang, indikasi sebuah kemajuan ternyata ketika seorang merasa bodoh. Orang yang merasa bodoh haus akan ilmu. Artinya, orang yang merasa bodoh adalah orang yang ingin belajar dan terus-menerus belajar. Iya, Monang Sianipar semasa hidup dikenal sebagai pembelajar sejati. Baginya, hidup untuk belajar atau belajar untuk hidup sama saja. Mengutip ungkapan teman saya Andreas Harepa, manusia pembelajar adalah seorang yang senantiasa belajar tentang belajar dan belajar menjadi manusia yang manusiawi. 3 konsep manusia pembelajar yang telah dikemukakan oleh Andreas Harepa dirasa masih sangat relevan dalam konteks mengurai dan mengenang Monang Sianipar. Walau pengusaha yang kaya, tak ada yang berubah dari sosok pendiri Monang Sianipar abadi atau MSA itu. Tetap sederhana, hidup apa adanya. Saya masih mengingat ungkapannya ketika kami wawancara di majalah Tapian. Saya belajar mandiri dari bawah. Sebagai pengusaha, dia adalah pengusaha yang selalu memperhatikan karyawannya difasilitasi untuk selalu belajar, untuk lebih baik, lebih taraf, dan lebih mampu diandalkan. Monang memang selalu mendapat kemenangan di setiap usahanya. Dia sadar betul bahwa hidup ini adalah karunia-Nya. Jika diberi bukan untuk dicongkakkan. Mengutip tulisan teman saya Junior Nainggolan di warningtimes.com menyebut, hidup saya ini mujizat. Pendidikan saya sangat rendah, namun dengan langkah kecil saya sampai juga ke Jakarta. Dulu pernah diterima karyawan Garuda, tetapi hanya 3 tahun di PHK. Saya akhirnya memberanikan diri untuk membuat perusahaan sendiri dan hanya mengandalkan Vespa mulai usaha. Ini mujizat Tuhan yang memberi semuanya, dari awal 1 kota hingga 11 kota. Bersyukur karena banyak karyawan yang loyal dan militan, hingga ada mereka bekerja 2-30 tahun, ujarnya ketika itu. Sebagaimana dikutip pamflet majalah Gaharu itu. Sebagai manusia pembelajar, kita bisa belajar bagaimana Monang menanamkan kesadaran bahwa di depan kita terbentang masa depan yang baik. Tentu banyak permasalahan yang rumit karena perubahan teknologi yang begitu cepat. Kisah pria Batak kelahiran Medan 2 Juli 1940 ini meninggal Sabtu 11 Juli 2021. Dia memulai pendidikan dasar, menengah hingga atas di sekolah Nasrani Medan. Sempat masuk Fakultas Teknik Sumatera Utara, tetapi hanya 6 bulan saja. Tak kuliah lalu merantau ke Jakarta selama 3 tahun. Tak mendapat pekerjaan di Jakarta. Kemudian kembali ke Medan dan bekerja sebagai pesuruh di perusahaan tekstil tahun 1964. Bosan sebagai karyawan, dia mengikuti tes dan berhasil masuk di sebuah perusahaan penerbangan Garuda Indonesia Airlines.
Namun tahun 1968 dia diberhentikan karena terlibat ormas terlarang. Lalu dia ikut mendirikan satu bisnis tour dan travel, PT Constour. Namun beberapa tahun kemudian dia mengundurkan diri dan mendirikan bidang usaha yang sama, diberi nama PT Bonanza Holiday. Tahun 1980 menjadikan nama perusahaannya MSA Cargo dan kini sudah memiliki belasan kantor di Indonesia. Di tengah kesibukannya mengelola perusahaan, Monang masih memberi hati mengelola lembaga sosial yang bernama Toba Dream sejak tahun 2002 hingga akhir hidupnya. Dia memang manusia unik. Tahun 1968, tepatnya 24 Februari 1968, dia menikah dengan perempuan asal Sunda, Eli Rosalina Kus. Usia tua, dia terus tak pernah berhenti berkarya, mendirikan Lapo Tobatabo. Kemudian Monang juga pernah memberi hati mengelola majalah bernuansa etnik Batak bernama Bonani Pinasa, lalu media Cargo. Belakangan juga menerbitkan media Toba Dream yang juga akhirnya stop terbit. Tentu pengalamannya mengelola media membawanya berkesempatan menulis, walau tak sehebat sastrawan menulis. Namun sebagai orang tua, kita patut mengapresiasi seorang Monang yang berjiwa pembelajar. Dia menulis. Selama hidupnya, Monang tak punya alasan untuk berhenti belajar. Ucapannya dan filosofi hidupnya, jangan takut melakukan kesalahan. Dan itu juga yang menjadi judul dari buku biografinya, Buatlah Kesalahan atau Jangan Bekerja Sama Sekali. Artinya selama hayat masih di kandung badan, kita mesti terus belajar.